Ya, Oke, teman-teman bersyukur ya kita sudah mendengarkan sebagian dari apa yang sudah kita diskusikan. Jadi itu semacam rangkuman singkat dari 11 tokoh plus iman dari Ibrani 11 yang tadi Kak Bima sudah bagikan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Ketika kita ngomongin tentang growing together berarti punya latar belakang dan juga visi misi. Kalau Bapak Ibu menghidupi latar belakang dan visi misinya pasti masih selalu terngiang-ngiang setiap hari ya. Jadi masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Bulan ini juga kita akan melakukan growing together karena berdasarkan latar belakang ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen hidup di dalam zaman ini yang begitu cepat berubah gitu ya. Tetapi kan yang kita tahu sama-sama firman Tuhan tidak berubah gitu ya. Khususnya dalam kemajuan teknologi atau mungkin dengan hal-hal yang lainnya ya, dengan perkembangan zaman, dengan zaman yang berubah, bagaimana kita melihat sisi setiap dalam kehidupan kita itu yang dimana firman Tuhan tetap relevan sampai zaman apapun gitu ya. Nah, ini latar belakang dari Growing Together. Makanya visi misi Growing Together tetap juga sama, visinya tidak berubah, yaitu membangun komunitas belajar Kristen yang sehati dan sepikir untuk hidup bertumbuh dalam Kristus. Jadi tema kuncinya belajar, bertumbuh, dan hidup di dalam Yesus Kristus gitu ya. Dan itu tidak dilakukan sendiri-sendiri karena kita melakukan together gitu ya. Kita lakukan secara bersama-sama. Makanya misi kita juga untuk berbagi, bertumbuh dalam kasih Kristus dengan mendiskusikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan yang berpusat kepada Kristus, sehingga kita semua anggota di dalam grup Growing Together ini punya kehidupan yang vitalitas, sukacita, dan pastinya selalu biblical atau alkitabiah gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan, entah itu dalam kegiatan kita, dalam pelayanan kita, selalu berpusatkan kepada firman Tuhan dan harus back to the Bible gitu ya. Ya, makanya ini dasar firman Tuhan karena harus Alkitabiah ini dasar yang menjadi fondasi ketika kita melaksanakan growing together yaitu besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Diharapkan ini juga bisa terwujud gitu ya sebagai komunitas yang hidup yang bisa saling menajamkan, bisa saling bertumbuh, saling berbagi dan bahkan saling mengingatkan atau menegur bahkan ya. Untuk tujuannya apa? Kita semakin tajam gitu ya sebagai anggota-anggota Kristus dan kita sebagai dewasa di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan September saya rasa kita semua siap untuk menghadapi September. Kita akan mengangkat satu tema yaitu God's Teknologi atau teknologi adalah kepunyaan atau milik Tuhan. Mengapa ini jadi dasar tema kita sepanjang September ini? Salah satunya memang karena bulan ini adalah pilarnya Sabda itu atau tema besar dari Yasala Baga Sabda itu teknologi. Dan ini adalah persiapan untuk Sabda dan kita semua menyambut ulang tahun Sabda yang ke-30 ya. Di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat logonya gitu ya. Puji Tuhan di dalam tahun ini Sabda akan berusia yang ke-30 tahun. Dan 30 tahun ini bukan usia yang singkat gitu ya. Kalau secara umur ini sudah usia yang dewasa, udah sangat matang. Nah, karena itulah kita akan mengadakan tema ini juga dalam Growing Together. Dan di satu sisi kita juga melihat bahwa saat ini dunia juga berlomba-lomba pastinya memanfaatkan teknologi untuk mendatangkan keuntungan gitu. Tapi kita sebagai miliknya Kristus, sebagai kepunyaan Kristus, apakah kita juga akan berlomba-lomba memakai teknologi yang Tuhan sediakan ini untuk mendatangkan keuntungan pribadi bagi diri kita sendiri, atau teknologi ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Makanya kita pernah punya permainan kata seperti ini nih. Apakah IT itu adalah Allah? Tanda tanya gitu ya. Allah nggak ya IT ini? Apakah IT atau teknologi ini bukan Tuhan gitu ya? Tadi itu Tuhan nggak ya? Masih bertanya-tanya. Sekarang teknologi ini apakah bukan Tuhan gitu ya? Ataukah teknologi ini melawan Tuhan gitu ya? Teknologi sendiri Tuhan sendiri ini rival gitu ya? Tidak ada hubungannya gitu. Apakah teknologi itu atau Allah itu sama sekali tidak berkaitan? Hanya salah satu pilih antara teknologi atau Tuhan gitu. Ataukah teknologi itu lebih besar dari Tuhan gitu ya? Jadi Tuhannya ini adalah teknologi karena dia lebih besar dari Tuhan gitu. Atau teknologi ini adalah sama dengan Tuhan. Entah itu teknologi, entah Tuhan ya sama aja, itu Tuhan gitu ya. Nah, harapannya ini yang kita akan dapatkan sepanjang September ini. Teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena teknologi berasal dari Tuhan gitu ya.
Nah, kalau kita tahu bahwa teknologi itu berasal dari Tuhan, apakah kita juga akan kembalikan untuk kemuliaan Tuhan? Termasuk di sini teknologi. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita akan diskusikan, kita akan sharingkan atau kita curhat mengenai bagaimana relasi atau hubungan antara teknologi dengan kita secara pribadi, dengan gereja, dengan keluarga, dan juga dengan Tuhan, ya, dengan Alkitab, dengan Tuhan yang Alkitabiah dalam kehidupan kita. Nah, satu dasar yang mendasari sebagai fondasi teknologi itu untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di Kolose 1 ayat 16 dikatakan, sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia, gitu ya. Jadi dari ayat ini kita bisa berangkat nih sama-sama dari waktu, dari masa ke masa, Allah ternyata sudah pakai teknologi sebagai alat untuk mewujudkan pekerjaannya. Ya kalau dilihat nanti apalagi apa ya istilahnya transisi dari teknologi zaman ke zaman, dari loh batu, papirus, kertas, radio, televisi, sampai sekarang gadget, teknologi, apapun itu Tuhan bisa pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ini jadi fondasi Sabda gitu ya. Ini visinya Sabda IT for God. Kita percaya bahwa teknologi dari Tuhan, makanya teknologi juga harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sepanjang bulan September, dalam diskusi kita akan berdiskusi selama 4 minggu, Bapak Ibu. Kalau yang kemarin Agustus kan setiap hari setiap 2 hari sekali satu tokoh ya. Kita memang membedah tokoh dari firman Tuhan gitu ya. Tapi sekarang kita akan kembali ke topik atau ke tema untuk mendiskusikan teknologi adalah milik Tuhan dalam 4 topik diskusi. Tanggal 2 sampai 7 September kita akan melihat bagaimana teknologi dan kaitannya dengan saya. Tanggal 9 sampai 14 September kita akan melihat bagaimana teknologi dan kaitannya dengan gereja saya, dengan gereja kita. Tanggal 16 sampai 21 September bagaimana kita akan melihat teknologi dan kaitannya dengan keluarga saya, dengan keluarga kita, dan tanggal 23 sampai 28 September kita akan melihat bagaimana teknologi dan kaitannya dengan Alkitab dan sejarah Alkitab. Dan sampai saat ini bagaimana Alkitab secara luar biasa juga sudah menjelaskan teknologi bisa dipakai untuk Tuhan ya. Dan di tanggal 27 September di jam yang sama seperti ini di Zoom kita akan kembali bersama-sama untuk istilahnya merangkum atau mengevaluasi jalannya diskusi kita sepanjang September sampai persiapan untuk Oktober atau bulan ulang tahun Sabda. Ya, kita akan melihat sedikit ya istilahnya sedikit gong ya. Kira-kira apa yang akan kita diskusikan di minggu pertama. Tadi topiknya dari tanggal 2 sampai 7 September itu teknologi dan saya gitu ya. Bagaimana pengaruh teknologi dalam kehidupan kita? Kalau ditanya, bisa nggak kita hidup tanpa teknologi atau tanpa HP kita misalnya ya? Nah, ini nanti seru nih kalau didiskusikan dan kita akan melihat bersama bagaimana Allah menjelaskan tentang teknologi di Alkitab. Ada nggak sih kata teknologi di Alkitab? Kalau dibilang kata teknologi mungkin nggak ada gitu ya. Tetapi maknanya ada nggak sih kata teknologi? Dan apakah Allah sudah memakai teknologi dari zaman Alkitab? Nah ini nanti akan kita lihat. Dan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi. Bagi kita secara pribadi itu teknologi itu seperti apa akan kita gunakan? Dan selama ini bagaimana kita menggunakan? Harapannya di akhir diskusi kita bisa sama-sama melihat gadgetku atau teknologi yang aku pakai bisa aku lakukan untuk pertumbuhan rohaniku ya. Ini biasanya dulu kita gaungkan kalau kita melakukan roadshow IOPA ya, untuk kita bisa pendalaman Alkitab melalui gadget atau melalui gawai kita untuk kita bisa mendapatkan hasil dari firman Tuhan melalui teknologi yang ada di genggaman HP kita. Nah, mungkin nanti bagian-bagian ini akan kita kulik bersama-sama di minggu yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. Teknologi dan kita atau teknologi dan saya. Di minggu kedua kita akan melihat teknologi dan gerejaku ya. Di minggu kedua harapannya kita gereja itu bisa menjadi ramah dengan teknologi ya. Karena kan kalau kita melihat anak-anak muda biasanya mereka sudah senang dengan namanya gawai teknologi yang itu nggak jauh dari kehidupan mereka. Nah, bagian-bagian ini yang kita akan obrolkan bersama-sama ya. Harapannya gereja kita menjadi gereja yang ramah terkait teknologi, dan kita akan melihat juga bagaimana sejarah gereja dan teknologi dan manfaat teknologi ya, manfaat teknologi
untuk pelayanan gereja, atau tips, trik, dan manfaat teknologi sampai mungkin AI untuk pelayanan gereja. Harapannya ya gereja bisa menerima teknologi dan ramah terkait teknologi ya. Jadi penggalan perkayaan terkait gereja ketinggalan jauh dari teknologi, gereja bla 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 terkait teknologi, tidak ya. Nanti bisa menerima teknologi dan memakai alat yang Tuhan siapkan ini untuk pelayanan gereja bisa lebih maksimal, dan kita juga bisa menjangkau lebih banyak generasi untuk pelayanan gereja ya. Nah, di minggu yang ketiga kita akan belajar tentang teknologi dan keluargaku. Ini minggu ketiga, mungkin beberapa gereja yang merayakan bulan keluarga gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan fokuskan ya bagaimana kita memakai teknologi secara positif bagi keluarga. Nanti bisa dilihat ya apakah ada keluarga kita yang gaptek, mungkin nenek kita atau mungkin orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin jadi cerita yang seru nih nanti di dalam diskusi kita. Nah, kalau kita mengetahui hari-hari ini kan sudah ada yang namanya smart city atau smartphone yang kita pegang ya. Nah, ada nggak ya namanya smart family atau family ya? Nah, ini yang kita akan diskusikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Harapannya ini menjadi keluarga-keluarga yang smart semua ya. Apakah di dalam keluargaku teknologi itu lawanku atau kawanku? Nah, ini juga menarik nih. Dan beberapa aturan yang bisa kita pakai, apa ya? Beberapa aturan yang perlu kita awasi atau menjadi peringatan bersama ketika kita memakai teknologi. Ini juga menarik nih karena mungkin di dalam keluarga kelihatannya bersama-sama dalam satu ruangan makan tapi sibuk dengan gawainya masing-masing. Kayak gambar ini ya, entah itu hewannya, entah itu orang tuanya, anaknya, bapaknya, semua sibuk dengan teknologinya masing-masing tanpa ada relasi. Nah, itu nanti juga akan menarik ketika kita melihat bagian-bagian ini dalam setiap diskusi kita. Dan bagaimana penggunaan teknologi yang baik dan juga bertanggung jawab dan sesuai dengan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, itu yang akan kita lihat di minggu ketiga dan minggu terakhir, teknologi and Bible. Harapannya ini juga dari transisi nanti untuk persiapan menuju ulang tahun Sabda yang ke-30 dengan tema New Generations. Nah, bagaimana Alkitab ya? Tadi dari kita melihat teknologi dan aku, teknologi dan gerejaku, teknologi dan keluargaku, ini semua harus berpusat kepada firman Tuhan. Nah, makanya itu kita akan bersama-sama belajar bagaimana Alkitab dan perkembangan teknologi dalam sejarah, dalam apa ya, dalam generasi ke generasi, bagaimana perkembangannya hingga saat ini, dan apa saja manfaat teknologi khususnya untuk Alkitab dan pembelajaran Alkitab. Karena mau nggak mau, teknologi apapun yang ada di dunia ini harus kita kembalikan untuk Tuhan dan untuk mengasihi firman Tuhan, yaitu belajar firman Tuhan. Jadi manfaatnya akan berfokus ke sana, bagaimana kita pakai alat-alat yang Tuhan sediakan untuk kita bisa cinta firman Tuhan. Entah itu mungkin teknologi terbaru saat ini sampai AI, itu pun semua digunakan untuk bisa mengasihi firman Tuhan. Sabda sendiri Bapak Ibu Saudara sudah menyediakan alat-alat teknologi yang dibuat untuk orang Kristen, masyarakat Kristen di Indonesia ini bisa belajar tentang firman Tuhan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memakai teknologi bukan hanya untuk bersenang-senang atau bukan hanya untuk aku, kuku, tadi ya, tapi untuk pertumbuhan rohaniku, keluargaku, gerejaku, untuk harapannya ini sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi ini sangat bisa mendekatkan kita kepada firman Tuhan. Dan bagaimana caranya? Itu yang akan kita diskusikan bersama-sama di dalam grup Growing Together sepanjang bulan September. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, jadi ada 4 topik tadi, teknologi and me, teknologi and my church, teknologi and my family, dan teknologi and Bible gitu ya. Nah, semangat Bapak Ibu Saudara, jadi harapannya mari semua bergabung, belajar, berdiskusi, bertumbuh bersama, menjelajahi bagaimana kita bisa memakai teknologi untuk kemuliaan Tuhan melalui Growing Together sepanjang September. IT for God.